Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah itu, Dao Xie kembali ke Flower Brand Heavenly Grotto Heaven. Setelah minum beberapa cangkir anggur, Han Li meletakkan peralatan anggurnya dengan alis berkerut sebelum keluar dari kamar tamu. Di dalam ruang tamu di ujung tingkat ketiga kapal, cahaya ajaib sedang bermeditasi dengan menyilangkan kaki. Tiba-tiba, alisnya berkerut saat dia berbicara. "Rekan Taois Li, aku sudah lama menunggumu. Ayo masuk." Pintu kamar dibuka, dan Han Li melangkah masuk. Setelah menutup pintu, dia membuat batasan isolasi sebelum bertanya, "Kamu tahu aku akan datang?" Han Li melihat ke sekeliling ruang tamu untuk menemukan bahwa itu jauh lebih besar dari kamarnya sendiri, dan dekorasinya juga lebih rumit. Bahkan ada sepiring buah hitam pekat dengan pola berapi-api di sekujur tubuh mereka di atas meja. "Aku baru saja tiba di sini, jadi aku belum tahu aturannya. Bisakah rekan Daois Han tolong beri aku nasihat dan ajari aku bagaimana berperilaku?" kata Demon Sin sambil tersenyum sambil berdiri, mengambil buah lalu menggigitnya. Jus hitam keunguan mengalir dari sudut bibirnya, dan gumpalan ki hitam murni segera mulai memancar dari jus. Alis Han Li sedikit berkerut saat dia melihat wajah tampan yang telah terwujud. "Kamu telah hidup selama jutaan tahun, rekan Daois Magic Light, dan kamu jauh lebih berpengalaman dan berpengetahuan daripada aku. Selain itu, kita terhubung oleh kontrak iblis surgawi, jadi aku tidak perlu memberitahu Anda apa yang harus dilakukan. Aku datang untuk mencarimu karena ada hal lain yang ingin kutanyakan padamu," kata Han Li dengan acuh. "Oh, sesuatu yang lain." Alis Magic Light sedikit berkerut setelah mendengar ini. "Kamu telah melihat mayat Rat Immortal di bangunan bambu, dan aku mendapatkan gelang tulang ini darinya. Tampaknya itu adalah harta karun untuk Rat Immortal. Aku mencoba memperbaikinya dengan kekuatan spiritual abadiku, tetapi aku tidak dapat melakukannya. Setelah itu, saya mencoba mengaktifkannya dengan ki yang sangat buruk, tetapi saya juga tidak dapat memperbaikinya," kata Han Li sambil melemparkan gelang tulang ke Magic Light. Magic Light mengambilnya dan memeriksanya dengan hati-hati. Lalu, dia berkata sambil tersenyum, "Itu memang artefak penyimpanan." Kemudian, dia menggumamkan beberapa mantra dan niat membunuh yang kuat keluar dari telapak tangannya. Itu melilit gelang tulang putih dan mulai memperbaikinya. Setelah beberapa saat, aura mengerikan di tangannya menghilang, dan gelang tulang putih itu muncul kembali. Dengan lambaian tangannya, cahaya abu-abu menyembur keluar dan jatuh ke tanah. Setumpuk kecil kristal abu-abu jatuh ke tanah, dan beberapa senjata Rat Immortal dan sekelompok materi spiritual dunia debu yang aneh muncul. Han Li melihat sekeliling sejenak, mengangkat tangannya, dan melambai. Setengah dari tumpukan kristal abu-abu terbang ke gelang penyimpanannya, sementara sisanya tertinggal di tanah. "Ini adalah..." Magic Light bingung. Han Li berkata dengan suara acuh tak acuh, "Ambil saja ini, rekan Daois Magic Light. Ini tidak seperti kultivator tingkat tinggi dari suku ilusi bahkan tidak memiliki harta penyimpanan." Setelah mengatakan itu, dia berpamitan, singkirkan semua larangan, dan pergi. Magic Light ditinggalkan sendirian di kamar. Untuk sesaat, dia tidak bisa bereaksi. Dia bergumam, "Kontrak iblis surgawi, gelang tulang putih. Rekan Han, kamu mencoba untuk menunjukkan kebaikan dan kekuatan. Waktu berlalu, dan lebih dari 3 tahun telah berlalu. Kapal perang lapis baja yang terbang di atas awan gelap akhirnya menurunkan ketinggiannya dan sekali lagi turun di bawah awan gelap. Mereka telah tiba di kota Yuhe. Han Li dan orang-orang dari 3 suku Miao berdiri di geladak kapal perang dan melihat ke bawah. Di dataran, dalam radius ribuan mil, ada kastil batu putih keabu-abuan dengan menara bundar dengan ukuran berbeda di mana-mana. Ada lebih dari 10 sungai hitam mengalir.
Jarak antara kastil batu putih keabu-abuan ini tidak terlalu jauh, dan tidak ada tembok kota yang mengelilinginya. Itu tampak seperti pemukiman yang relatif terkonsentrasi yang dibentuk oleh kastil batu yang tak terhitung jumlahnya. Di tengah pemukiman, ada alun-alun besar dan sekelompok kastil batu yang padat. Tidak lama kemudian, kapal perang lapis baja mendarat di alun-alun, dan Han Li serta yang lainnya terbang turun dari sana. Ini masih pagi. Senior, kenapa kamu tidak mengikutiku untuk melihat ayahku, lalu mengatur agar semua orang beristirahat? Miao Xiu berjalan di depan, memimpin jalan, dan berkata kepada Magic Light. Tamu itu mengikuti tuan rumah. Ayo lakukan seperti yang dikatakan Nona Miao. Magic Light berkata dengan senyum menawan. Han Li dan Si Chuan Kong mengikuti di belakangnya, tampak seperti antek yang berperilaku baik. Bahkan cara mereka melihat sekeliling jauh lebih terkendali. Setelah rombongan melewati alun-alun, mereka berjalan melewati banyak koridor yang dihias dengan indah dan tiba di istana kastil batu besar dengan lebih dari 10 langkah di depan pintu. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu berjalan mendekat dan membungkuk ke Miao Xiu dengan wajah penuh kejutan. Dia berkata, Nona, Anda kembali. Paman Zong, di mana ayahku sekarang? Miao Xiu tersenyum dan membalas sapaannya. Pria tua itu memandang Han Li dan yang lainnya sebelum berbalik ke samping dan menunjuk ke istana di belakangnya. Dia berkata, Tuan sedang menerima tamu di istana Miao Ying. Saya khawatir dia tidak dapat melihat Anda sekarang. Sedikit keraguan melintas di mata Miao Xiu ketika dia mendengar ini, dan dia berkata, begitukah? Paman Zong, orang-orang di belakangku ini berasal dari suku ilusi. Mereka menyelamatkan hidupku sebelumnya. Bisakah kamu menyampaikan pesan dan lihat apakah Anda dapat menerimanya terlebih dahulu? Jadi ini adalah tamu terhormat dari suku ilusi. Nona, tolong tunggu sebentar, saya akan menyampaikan pesannya. Mata lelaki tua berjubah abu-abu itu menjadi sangat hormat ketika dia mendengar ini, dan dia buru-buru bergegas menuju istana. Setelah beberapa saat, dia berlari kembali dan berkata kepada Miao Xiu, Tuan mengundang para tamu terhormat ke istana untuk mengobrol. Joy melintas di mata Miao Xiu. Dia segera memimpin Han Li dan yang lainnya menaiki tangga dan tiba di depan istana. Saat hendak memasuki istana, pintu tiba-tiba terbuka. Seorang pemuda dari suku San Miao memimpin seorang pria parubaya jangkung dengan ekspresi serius keluar dari istana. Orang ini memiliki dua alis seperti pedang dan sepasang mata seperti harimau yang bermartabat tanpa marah. Niat membunuhnya sangat padat. Melihat ini, murid Han Li menyusut dan dia berseru di dalam hatinya, ini sebenarnya dia. Meskipun orang di depannya mengenakan jubah hitam dan rambutnya berubah menjadi abu-abu, Han Li yakin bahwa dia adalah Master Dao pertama dari Zhu Long Tao, Bai Lian. Saat itu, ketika dia berjuang untuk Pil Taiyi di Mansion Netherfrost, dia hanya bertemu sekali dengan tergesa-gesa. Setelah itu, mereka tidak melakukan interaksi apapun. Dia tidak menyangka Bai Lian sudah datang ke dunia debu. Pikiran Han Li bergerak seperti kilat. Saat pikirannya berputar beberapa kali, dia sudah melewati Bai Lian. Tatapan yang terakhir sedikit tertahan, dan dia bahkan tidak memandangnya. Kemudian, lelaki tua itu sudah mendorong pintu istana dan membawa mereka masuk. Begitu memasuki istana, Han Li melihat seorang pria parubaya dengan alis seperti pedang dan mata berbintang duduk ke arah kursi utama di istana. Alis dan matanya mirip dengan Miao Xiu, tetapi bibirnya 90% berbeda. Dia mungkin adalah penguasa wilayah Blacktooth, Miao Xiu. Ada beberapa orang berjubah hitam berbulu berdiri di samping pria itu. Ada pria dan wanita di antaranya, dan mereka semua terlihat sangat tua. Rambutnya putih, dan ketika melihat Miao Xiu, ada senyum baik di matanya. Miao Xiu menyapa ayah dan tetua klan. Miao Xiu membungkuk dan memberi hormat. Jenderal Gu dari suku ilusi menyapa Tuan Miao Gao.
Magic Light berjalan ke depan dan meletakkan satu tangan di depan dadanya. Dia mengepalkan tinjunya dan dengan ringan menyentuh bahunya saat dia berbicara. "Salam, Tuan Miao Gao." Han Li dan Si Cukong membungkuk, sama seperti Miao Xiu. Miao Guo sudah berdiri dari kursinya yang besar. Dia juga mengepalkan tinjunya dan dengan ringan menyentuh bahunya 2 kali untuk membalas sapaan ke Magic Light. Dia berkata, "Elang bermata abu-abu telah kembali lebih awal, dan memberi tahu kami tentang apa yang terjadi di danau tepi gelombang. Terima kasih, Saudara Jiang, karena telah menyelamatkan klan wilayah Blacktooth dan putriku, Miao Xiu. Meskipun wilayah Blacktooth adalah klan kecil, kami juga tahu prinsip membalas kebaikan. Kami telah menyiapkan hadiah kecil, dan berharap Saudara Jiang akan menyukainya." Begitu dia selesai berbicara, seorang lelaki tua berambut putih di sampingnya berjalan turun dari aula, dan memberikan cincin tulang putih dengan kedua tangannya. Maka akan tidak sopan untuk menolak. Magic Light sama sekali tidak berdiri pada upacara, dan menerimanya dengan senyuman. "Mengapa Saudara Jiang melakukan perjalanan ribuan mil dari wilayah Shaohao ke wilayah Blacktooth? Jika Anda memiliki kebutuhan, Anda dapat memberi tahu kami secara langsung. 3 suku Miao akan melakukan yang terbaik untuk membantu." Miao Gao bertanya lagi setelah melihat cahaya ajaib menerima cincin tulang putih. Magic Light tidak segera membalas. Dia berhenti sejenak sebelum berkata, "Saya bepergian dengan anggota keluarga saya, dan bertemu dengan Great Demon yang sangat kuat di jalan. Kami mengejarnya sampai ke June Grassland, dan kemudian menetap di Grey Lizard Clan. Saya mendengar bahwa mereka akan mengadakan konferensi tamuda, jadi saya ikut bersenang-senang. Begitu, sepertinya Saudara Jiang dan aku ditakdirkan untuk bertemu. Oh benar, aku ingin tahu apa yang sedang diburu oleh Great Demon Brother Jiang. Bisakah kami membantu?" Miao Xiu mengangkat alisnya sedikit, dan bertanya. "Bajingan itu telah melarikan diri tanpa jejak. Kalau tidak, kita tidak akan menetap di klan Kadal Kelabu. Sekarang sudah sampai seperti ini, tidak perlu terlalu peduli tentang itu. Kita bisa melanjutkan perjalanan kita yang belum selesai." Magic Light tersenyum saat berkata, "Karena kamu bepergian, tidak ada salahnya tinggal di kota Yuhe kami untuk sementara waktu. Mari tunjukkan keramahan kami sebagai tuan rumah." Miao Xiu juga tersenyum saat berkata, "Kalau begitu aku harus menyusahkanmu." Magic Light segera menjawab, "Xiu, pergi dan atur akomodasi para tamu." Setelah itu, langsung kembali ke kediaman dalam. Miao Xiu memandang Miao Xiu dan berkata, "Siap 86." Setelah menerima pesanan, Miao Xiu membawa cahaya ajaib dan Han Li keluar dari aula, dan bergegas ke kastil batu di belakang. Lingkungan bangunan dipenuhi dengan bunga-bunga aneh. Mereka sangat besar, tidak berdaun, dan memancarkan untaian Evil Ki hitam. Semakin jauh mereka masuk ke dalam gedung, semakin padat. Han Li tidak menganggap ini aneh. Di dunia debu, ki jahat seperti ki spiritual langit dan bumi. Semakin padat tempatnya, semakin baik untuk kultivasi. Jadi, sebagai tamu, mereka secara alami diatur untuk tinggal di tempat dengan evil ki terpadat. Seperti yang diduga, Miao Xiu berhenti di depan kastil batu di bagian terdalam bangunan. "Ini adalah istana tempat 3 suku Miao kami menerima tamu paling terhormat. Tamu saya dapat yakin dan tinggal di sini. Jika Anda memiliki permintaan, beritahu saya secara langsung." Miao Xiu mengungkapkan senyum saat berkata, "Kalau begitu aku harus menyusahkanmu." Demon Sin berkata dengan senyum cerah. Miao Xiu masih harus menemui ayahnya, jadi dia mengucapkan selamat tinggal dan segera pergi. Setelah Han Li dan yang lainnya memasuki istana, mereka masing-masing memilih tempat tinggalnya sendiri. Si Chuang Kong pergi ke kamarnya dulu. Magic Light mengikuti Han Li ke kamarnya. Akibatnya, saat Han Li dan Magic Light berjalan ke pintu kamar,
yang pertama tiba-tiba berhenti dan tubuhnya bergetar hebat. "Rekan Han, ada apa?" Magic Light melihat ini, sedikit terkejut, dan dengan cepat bertanya. Han Li tidak menjawabnya. Pada saat ini, lapisan cahaya abu-abu tiba-tiba muncul di matanya, otot-otot di wajahnya mulai berkedut, dia tampak sangat kesakitan. Kemudian, seluruh tubuhnya mulai bergetar, dan wajahnya langsung menjadi pucat. Aura jahat di aperture abadinya, untuk beberapa alasan, tiba-tiba menjadi ganas, bergulir tak terkendali. Tidak lama kemudian, aura iblis hitam pekat tiba-tiba muncul dari tubuhnya, seperti tangan iblis yang menari dengan liar, suhu di sekitarnya tiba-tiba turun. "Ayo masuk ke rumah dulu." Mata Magic Light berkedip. Han Li tidak menjawab. Sebaliknya, dia tiba-tiba mendorong membuka pintu dan masuk, pikirannya berputar cepat. Apakah itu wabah pembusukan jahat lagi? Pada saat ini, sudah ratusan tahun sejak wabah terakhir pembusukan jahat, itu normal bahwa batas waktu dari benang waktu telah berlalu. Sambil berpikir, dia melambaikan tangannya. Dengan suara siulan yang tajam, ratusan bendera formasi terbang keluar dan mendarat di mana-mana di dalam ruangan, melepaskan beberapa lapis pembatas tebal, menutupi seluruh ruangan. Melihat ini, cahaya ajaib melambaikan tangannya, cahaya hitam terbang keluar dari telapak tangannya, dan di belakang batasan yang dibuat oleh Han Li, batasan hitam lainnya dibuka. Pembatasan hitam ini diselimuti kabut hitam, dan samar-samar orang bisa melihat rantai hitam saling silang. Gelombang padat aura jahat yang dipancarkan dari jaring hitam, bercampur dengan jejak fluktuasi hukum, tidak diketahui batasan macam apa itu, tetapi segera memblokir gelombang bergulir aura jahat sebesar 80%. Keduanya bergabung, dan segera memblokir semua gelombang aura jahat. Tapi meski keduanya bereaksi dengan cepat, aura jahat itu meletus terlalu tiba-tiba, dan masih bocor sedikit. Pada saat yang sama, aura jahat di sekitarnya segera tertarik, dengan gila-gilaan berkumpul menuju istana kastil batu. Momentumnya begitu besar sehingga sebanding dengan perubahan energi spiritual langit dan bumi saat menerobos di dunia abadi. Saat ini, Miao Xiu sedang bergegas ke istana dalamnya sendiri. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan berbalik untuk melihat istana, jejak keheranan melintas di matanya yang indah. Miao Xiu bergumam, aura mengerikan yang kuat. Seperti yang diharapkan dari suku ilusi, yang lahir dengan bakat kultivasi yang sangat kuat. Matanya yang indah bersinar seolah dia sedang menghitung sesuatu. Di kamar si Chuan Kong, dia duduk bersila di tempat tidurnya dengan mata terpejam. Pipa perak melayang di atas kepalanya, memancarkan gelombang cahaya perak. Sepertinya dia sedang menyempurnakan harta karun itu. Dia tiba-tiba membuka matanya dan melirik ke arah pintu sebelum dengan cepat menutupnya lagi. Di dalam kamar Han Li, kilat keemasan menyala, dan Taois Xie muncul. "Rekan cahaya ajaib Taois, rekan Daois Xie, tolong lindungi saya," kata Han Li sambil duduk bersila dan mulai berkultivasi. Saat berikutnya, cahaya keemasan yang menyilaukan meletus dari tubuhnya, dan gelombang hukum waktu keluar. Demon Sin dan Taois Xie saling melirik sebelum duduk bersila di sudut ruangan. Tepat ketika Han Li mengedarkan kekuatan hukum waktu untuk menutupi lubang keabadiannya, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Hanya lubang abadi yang telah diserbu oleh aura mengerikan yang mengaduk-aduk tubuhnya. Lubang abadi murni yang tersisa tidak memiliki perubahan apapun. Sepertinya berbeda dengan letusan Sadecai tadi. Bukankah ini letusan Sadecai? Mungkinkah? Han Li berpikir dalam hati, dan alisnya yang mengendur berkerut lagi. Jika peluruhan meletus sekarang, dia yakin dia bisa menekannya lagi, tapi itu akan memakan waktu. Selanjutnya, dia saat ini berada di dunia debu. Jika seseorang mengetahui bahwa dia sedang mengalami Sadecai, identitasnya akan segera terungkap, dan bencana akan menimpanya. Dengan pikiran,
Han Li menyelimuti aura mengerikan yang mengamuk dengan kekuatan spiritual abadi dan kekuatan hukum waktu dan menekannya. Namun, tidak peduli bagaimana dia menekannya, aura mengerikan di aperture abadinya sepertinya telah distimulasi oleh sesuatu. Han Li merasa semakin gelisah. Untuk beberapa alasan, lautan kesadaran ilahinya berjatuhan dengan keras, dan dorongan yang tak terkendali melonjak di dalam hatinya. Pada saat ini, matanya bersinar dengan cahaya merah darah, dan aura mengerikan yang dipancarkannya semakin tebal. Tidak hanya itu, aura yang sangat buruk di kehampaan sekitarnya tampak tertarik, dan benar-benar berkumpul ke arahnya, menyatu dengan aura yang sangat buruk di celah abadinya. Aura hitam pekat yang mengerikan di aperture abadinya meningkat dengan cepat, dan jatuhnya menjadi lebih intens. Han Li menggigit ujung lidahnya dan menggunakan rasionalitasnya yang tersisa untuk menahan dorongan hatinya. Tangannya langsung bergerak, kekosongan di dekatnya menyala, dan pintu cahaya putih muncul. Setelah itu, tubuhnya bergoyang, dan dia memasuki pintu cahaya, memasuki gua surga cabang bunga. Begitu dia memasuki ruang cabang bunga, aura buruk yang melonjak segera ditarik masuk. Aura di ruangan itu segera menjadi lebih tipis, dan aura di bukaan abadi Han Li juga berhenti meningkat. Ekspresi Han Li sedikit rileks. Dia duduk bersila lagi dan mengeluarkan pil hitam pekat. Itu adalah pil pembersih jahat. Tanpa ragu, dia membuka mulutnya dan menelan pil itu. Kemudian, dia mengedarkan teknik kultivasinya untuk menyempurnakan pil. Pil itu dengan cepat meleleh, dan dua aura besar, satu panas dan satu dingin, terjalin dan mengalir melalui anggota tubuh dan tulangnya. Semua lubang Han Li tanpa sadar terbuka, dan aura hitam pekat melonjak keluar dari tubuhnya, melayang ke arah sekitarnya. Aneh, kapan aura mengerikan yang begitu pekat terbentuk di tubuhku lagi? Dia terkejut saat melihat aura hitam yang sangat buruk terus-menerus keluar. Sebelumnya, dia telah menggunakan kekuatan 3 pil cleansing Sa. Meskipun dia tidak menghilangkan aura yang sangat buruk di aperture abadinya, dia telah menyingkirkan sebagian besar aura yang sangat buruk di bagian lain tubuhnya. Bagaimana itu bisa membentuk aura yang begitu padat lagi dalam waktu sesingkat itu? Mungkinkah setelah memasuki dunia debu, aku dipengaruhi oleh aura yang sangat buruk untuk waktu yang lama? Tatapan Han Li berkedip, dan dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Dia berhenti memikirkannya dan fokus untuk menyempurnakan pil. Pada saat ini, sesosok hitam melintas, dan sosok cahaya ajaib juga muncul di belakang Han Li. Dia menggumamkan mantra dan mengangkat tangannya. Dua sinar cahaya hitam keluar dari telapak tangannya dan dengan cepat bergabung menjadi satu, berubah menjadi pilar cahaya hitam setebal tangki air. Cahaya hitam beriak pada pilar cahaya, membentuk siluet binatang bermutasi besar yang tampak seperti harimau atau singa, dan ia menarik napas dalam-dalam. Aura mengerikan yang dipancarkan Han Li segera terbang menuju mulut siluet binatang besar itu dan memasukinya. Tidak hanya itu, kekuatan melahap siluet binatang besar menyelimuti seluruh tubuh Han Li, menyebabkan kecepatan di mana aura mengerikan bocor meningkat. Melihat ini, Han Li tergerak, dan dia terus menyempurnakan pil itu. Dengan kekuatan pengobatan pil pembersihan dan bantuan cahaya ajaib, aura mengerikan di tubuhnya dengan cepat menghilang. Aura mengerikan yang melonjak di aperture abadinya juga tampaknya telah dilepaskan, dan perlahan-lahan menjadi tenang. Dalam sekejap mata, 8 hari berlalu. Aura mengerikan yang melonjak keluar dari tubuh Han Li berangsur-angsur berkurang hingga benar-benar menghilang. Dia perlahan membuka matanya, dan cahaya berdarah di matanya telah menghilang, dan dia mendapatkan kembali kejelasan. Tidak jauh di belakangnya, cahaya ajaib membentuk segel dengan kedua tangan dan membubarkan pilar cahaya hitam. Han Li fokus dan merasakan situasi di tubuhnya, aura mengerikan di lubang abadi telah berhenti mengamuk, dan menjadi tenang kembali. Tapi aura yang sangat buruk di aperture abadinya tidak berkurang sama sekali, sebaliknya,
karena amukan sebelumnya dan penyerapan beberapa aura yang sangat buruk dari dunia luar, itu sedikit meningkat. Melihat ini, Han Li hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Aura hitam yang sangat buruk masih bergerak perlahan di lubang abadi, seperti hantu yang tidak bisa dihilangkan. Mereka terus-menerus mengawasi tubuhnya, dan tidak diketahui kapan mereka akan meletus lagi. Rekan Magic Light, terima kasih atas bantuanmu kali ini. Han Li berbalik dan berterima kasih dengan anggukan. Itu hanya masalah kecil, tidak perlu disebutkan. Magic Light melambaikan tangannya dan berkata, "Rekan Magic Light, kamu sekarang adalah Rat Immortal. Kamu pasti telah memahami misteri kekuatan aura yang sangat buruk. Kamu telah membantuku untuk menenangkan aura yang sangat buruk selama 2 hari terakhir. Aku ingin tahu apa yang telah kamu temukan. Mengapa aura mengerikan di lubang abadiku tiba-tiba mengamuk seperti ini?" Han Li merenung sejenak lalu bertanya. "Kamu menganggapku terlalu tinggi, rekan Daois Han. Meskipun aku untuk sementara menduduki tubuh ini, aku telah mendapatkan beberapa pemahaman tentang Daoki yang mengerikan, tapi aku masih jauh dari mampu memahaminya. Namun, setelah 2 hari pengamatan, saya memang menemukan beberapa petunjuk." Cahaya ajaib merenung lalu berkata, "Oh, apa yang kamu temukan? Tidak ada salahnya untuk mengatakannya." Han Li mengangkat alisnya saat bertanya, "Rekan Han, kamu saat ini berada di dunia debu, dan tubuhmu terus-menerus bersentuhan dengan aura yang sangat buruk dari dunia luar. Kamu adalah orang yang sedang mengalami peluruhan Baneful, jadi aura yang sangat buruk di tubuhmu sangat padat. Mereka berdua berjenis kelamin sama. Sejak Anda memasuki dunia debu, aura buruk di tubuh Anda dengan cepat terakumulasi tanpa Anda sadari. Itu sudah mencapai tingkat yang sangat padat. Saya khawatir itu karena aura yang sangat buruk di tubuh Anda terlalu padat sehingga menyebabkan aura yang sangat buruk di lubang keabadian Anda mengamuk." Mata Magic Light berkilat saat dia berkata, "Seperti yang diharapkan." Han Li menganggukkan kepalanya dan bergumam. Tampaknya setelah memasuki dunia debu, dia mungkin bisa beradaptasi dengan atmosfer yang sangat buruk, tetapi kenyataannya, dia telah mengumpulkan sejumlah besar aura yang sangat buruk di tubuhnya. Selain itu, karena kombinasi faktor yang aneh, dia juga mengolah metode kultivasi dunia debu, menyebabkan tubuhnya berubah. Dalam istilah yang lebih sederhana, dia tidak berbeda dengan Rat Immortal. Dalam keadaan seperti itu, meskipun dia bisa bergerak bebas di dunia debu, tubuhnya masih perlahan beradaptasi dengan lingkungan di bawah amukan aura yang mengerikan itu. Jika ini berlanjut untuk waktu yang lama, dia mungkin akan menjadi Rat Immortal dalam 1000 tahun dan tidak akan pernah bisa kembali. Rekan Han, aura buruk di bagian lain tubuhmu mudah diatasi. Dengan bantuanku dan Evil Cleansing Pill, tidak akan sulit untuk mengeluarkannya. Namun, aura buruk di bukaan abadimu tak terbayangkan. Meskipun kali ini kami berhasil menekan aura buruk, sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi selanjutnya." Magic Light berkata dengan tegas. "Dari kelihatannya, aku hanya bisa memikirkan cara untuk kembali ke dunia abadi sejati sesegera mungkin atau langsung melewati kesengsaraan peluruhan Baneful." Han Li tersenyum pahit saat berkata, meskipun dia mengatakan ini, dia jelas tidak akan mudah meninggalkan dunia debu dalam waktu singkat. Namun, melewati kesengsaraan peluruhan Baneful di dunia debu juga merupakan hayalan. Saat ini dia telah jatuh ke dalam dilema.